Ya ini untuk pencetakan mesinnya itu sebelum nyetak kita harus nyiapin bahan dulu. Nah dari pelepah yang tadi yang besar itu kita potong-potong jadi seperti ini ya. Ya tergantung ukuran sih, kalau yang besar ya dibesarin, kalau kecil ya kecilin. Terus dicuci pakai apa namanya itu, cuka sama baking soda. Nggak pakai sabun di sini, nggak ada pakai soda. Karena sabun kan nggak baik juga untuk makanan gitu ya. Yang paling aman menurut saya sih cuka sama baking soda gitu. Itu jadi pengganti sabun. Ya, itu dah yang bikin dia ya, cukup bersih lah menurut saya. Ya habis setelah itu agak dikeringin sedikit biar nggak terlalu basah dia. Kalau terlalu basah nanti lama cetaknya. Nah, ini kayaknya udah siap bahannya ini, tinggal dicetak aja. Tinggal dipasin aja sama cetakannya, itu tinggal diangkat. Nah, habis itu tunggu beberapa menit. Jadi dah. Tunggu sebentar. Inilah jadi. Ini udah didinginin aja, masih panas. Tinggal didingin aja. Sahabat podcast, jumpa lagi bersama saya Roy Astike di Teras Podcast Palembang Channel. Sebuah channel yang mengangkat berbagai karya inovasi masyarakat maupun di kalangan perangkat daerah di Kabupaten Buleleng. Dan hari ini saya berada di Desa Munduk Bestale, Kecamatan Seririt. Kita berada di sebuah rumah yang memiliki karya inovasi yang luar biasa, namanya Patika Bali. Nah, Patika Bali ini merupakan sebuah karya inovasi yang mengolah, nah inilah bahan dari daun pisang kering. Nah, ini daun pisang kering, kemudian ada juga bahannya dari pelepah daun pinang. Nah, seperti ini, sahabat Palembang Channel. Diolah menjadi sebuah karya yang mempunyai nilai tambah yang luar biasa. Seperti ini. Nah, ini produk-produk kerajinan hanya dari daun pisang dan pelepah pohon pinang. Banyak sekali produksi yang dihasilkan dan ini sangat bermanfaat bagi kebutuhan rumah tangga maupun kerajinan-kerajinan yang lainnya untuk pengolahannya. Nah, hari ini saya bersama pemilik atau owner dari seorang anak muda yang memiliki inovasi, menciptakan karya inovasi yang luar biasa, namanya Bapak Agus Andre. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar hari ini Pak Andre? Ini baik. Ya, Pak Andre, kemarin waktu lomba inovasi Kabupaten Buleleng kan tampil sebagai juara gitu ya. Yes. Nah, Astungkar. ini karya inovasinya luar biasa dari sebuah daun pisang yang memang mungkin tidak digunakan seperti ini, tetapi kemudian diolah menjadi sebuah kerajinan yang luar biasa. Seperti ini, apa namanya kerajinan itu mungkin dijelaskan. Ya. Pak Agus, asal mulanya kemudian Pak Agus punya ide untuk mengolah daun pisang kering dan pelepah daun pinang itu, pohon pinang itu menjadi sebuah karya yang sangat bernilai. Gimana ceritanya? Sebenarnya ini kan dimulai dari bibi saya. Bibi ya? Saya. Bibi saya punya kenalan dia di India, karena di India ini udah diproduksi secara Oh, massal. India. Di Ya, India. Di India sudah mulai menggunakan produk yang biodegradable. Alami lah gitu ya. Alami ya, itu mereka udah mengkomersilkan produk yang seperti ini dah, yang seperti piring atau cup ini, semua di India sudah komersil. Sudah. Nah, dari situ karena dari Pak Gubernur juga udah mulailah mengurangi penggunaan plastik. Jadinya di sini kita mulai mengembangkan. Dari temennya di India itu memberikan ide bahwa jadi ilmunya dapat dari India. Dapat dari India. Ini mesinnya juga dari India. Nah, tuh Andre dapat di India. Pernah sempat di India? Belum. Cuma bibi saya. Bibinya yang
Tapi Andre wajahnya seperti orang India gitu Iya, ya. nggak tahu juga. Mungkin ini sudah apa namanya, harusnya sudah ditujukan untuk membuat seperti ini Ya, karena di mungkin India. aja ya. Nah, tapi kalau di India pengolahan ini sudah dilakukan itu ya, artinya menjadi industri rumah tangga lah dan sebagainya ya. Tapi kalau di Indonesia, bahkan di Bali, bahkan di Buleleng ini sudah ada yang memanfaatkan. Di Bali setahu saya itu belum ada. Belum Kalau ada di ya. luar Bali udah ada. Sudah ada. Menggunakan dengan mesin yang sama? Tidak. Tidak. Cuma mungkin tipenya sama ya, tapi mesinnya nggak sama. Nah, terus Andre memanfaatkan itu mesinnya dari India juga. Iya. Seperti yang ada di belakang ini mesin dari India Ini semua. mesin dari India ini. Oh, beli di India. Iya. Oh, kemudian digunakan di sini. Digunakan Sudah berapa tahun mesinnya? Di sini sudah 3 tahun. Dari 2020. Dari 2020. Awal 2020. Oh, berarti sudah 3 tahun berjalan. Ya? 3 tahun. Nah, di awal kemudian Anda tertarik dengan ini, gimana ceritanya? Di India, ini ternyata kalau diterapkan di Bali atau di Buleleng, mungkin ini akan menarik. Ya, gitu. itu Gimana dah, ceritanya? karena itu dah dasarnya dari Pak Gubernur yang sudah mulai mengurangi penggunaan plastik, karena iya. angsur-mengangsur mungkin dari waktu ke waktu sudah mulai mengurangi. Nah, dan ini kita mulai produksi untuk peralatan makan dulu yang alami. Peralatan makan seperti ini. Ya, ini peralatan Nah, makan. peralatan makanan ya, semua ya. piring, ya, semua peralatan makan. Terus di awal berapa mesin punya? Ya, ini dah dari awal. Langsung dari awal. Dari awal. Kemudian ilmunya untuk mendapat itu gimana? Dari India ke sini atau Kita sendiri yang mengembangkan. sendiri Iya, mendapat? kita lihat Gimana, dari Pak? YouTube, dari literatur banyak lah. Jadinya kalau cetakannya sih pakem ya Pak ya. Ya, Memang sudah gini ya? tapi kan ada inovasi kayak tambahannya sedikit atau mungkin dari bahannya, pengolahan bahannya itu yang berbeda. Kalau mesin seperti ini sekali produksi bisa berapa hasilnya? Kalau sehari untuk satu jenis produk kita bisa 100. 100. Sementara baru cuma bisa 100. Itu yang lain-lain juga semuanya. Ya, masing-masing cetakan ini 100. Ya, sementara dicetak hanya untuk pelengkapan makan saja. Yang lain? Pelengkapan makan. Memang khusus untuk mengganti styrofoam Pak. Oh, untuk mengganti styrofoam. Sementara itu, mungkin nanti ke depannya ada. Ya, sekarang kan styrofoam masih digunakan selalu ya. Tapi ini bagaimana menerobos penggunaan styrofoam atau plastik biar Ya, setiap produk pasti punya pasarnya sendiri, gitu Pak. ya. Kalau ini gimana nih pasarannya? Kalau ini pasarnya mungkin kita lebih cenderung ke tamu asing, Pak ya. Ke hotel ya? Hotel, restoran itu. Yang sudah membatalkan di mana nih? Sekarang? Kebanyakan sih langganan saya di Canggu dah. Canggu punya sudah? langganan, ya. Sengkaru udah punya langganan. Ini memang menarik ya, antik gitu ya. Kalau kena panas nggak apa-apa ya dia? Kalau kena panas di atas 100 derajat saya nggak rekomendasi ya. Di gitu. bawah 100 mungkin Masih aman. masih aman. Kalau microwave masih bisa. Masih. Tapi di bawah 100 derajat. Ini luar biasa nih, menarik nih. Harus memang kita harus kembali ke alami, back to nature gitu ya, ke alami semua. Pak Andre, ini masih jalan terus sekarang inovasi. Masih Hastung Karya. Tapi untuk meningkatkan desain, model, apalagi yang harus diciptakan itu gimana motivasi? Ya, kita terus mengembangkan untuk pertama dari kualitas dulu. Kualitas. Ya, kualitas kita tingkatkan dulu supaya bahannya bagus dengan looknya yang cukup cantik juga seperti itu, dengan kualitas bahannya juga yang bersih yang seperti itu. Itu yang kita tingkatkan dulu lebih dulu. Nanti untuk inovasi kayak modelnya perubahan desain atau gimana itu mengikuti. Ya, kalau inovasi itu kan yang paling penting itu adalah sustainable ya, keberlanjutannya. Iya. Ini gimana untuk Patika Bali, apa ada kendala untuk pengembangannya? Kalau untuk kendala sih sementara kita ya dari bahan dulu Pak. Bahannya? Ya, bahannya karena Langka. enggak bukannya langka, cuma banyak kan pohon pisang. memang untuk pisangnya ya kita bisa, tapi untuk pelepahnya karena nggak semua orang punya banyak gitu. Kebunnya kayak nggak ada yang khusus untuk kebun pinang gitu ya. Paling ada cuma jadi jadi pagar untuk kebun. Bagaimana kemudian supaya ini bisa lanjut terus produksinya? Ya kita minta tolong juga kepada masyarakat yang punya masyarakat di sini sekitar, kita minta tolong. Kadang-kadang dibawain juga bahan ke sini. Oh gitu. Jadinya saya beli sama masyarakat mereka juga dapat penghasilan. Iya. Jadi itu kendala ya, bahan baku. Iya, kendala pertama dari bahan baku. Tapi selama ini ada masalah enggak di bahan baku? Ya kita ngumpulin dulu berhari-hari, ngumpulin sehari ini. Berarti tidak bisa setiap hari produksi? Iya, kalau bisa setiap hari, cuma nggak bisa memenuhi kuota. Gitu. Berapa kuota? Misalnya kalau sebulan
yang memesan? Saya tergantung pesanan. Pesanan, ya. Kalau misalnya pesanannya 1.000 gitu, ya saya kan harus menyiapkan bahannya 1.000 dulu. juga gitu. Itu Jadinya kendalanya. jadi misalkan stok saya 200 kan saya harus mencari 800 lagi. Seperti itu kendalanya. Jadi saya harus keluar dari desa, keluar dari Desa. kabupaten nyari. Ya, tapi untuk cari bahan baku ada yang keluar sudah cari. Ada. Kemana misalnya kalau di Kalau Bali, di sini di Buleleng, di Panji saya di nyari. Panji banyak di situ ya. Banyak ada juga yang ngumpulin di situ. Ada bapak yang ngumpulin, saya minta tolong ke bapak. Nah, ini kan ini dualisme nih, mutualisme ya. Ada saling menguntungkan antara pengrajin pelepah pohon pinang dengan mereka yang punya pohon pinang. Iya. Itu kalau harganya bagaimana Pak untuk pelepahnya? Oh, untuk harganya ya. Boleh saya kasih tahu ya harganya. Boleh, ya. Nah, untuk harganya untuk per pelepah ini, per bijinya saya beli Rp1.000. Rp1.000. Kalau yang besar mungkin 1.500 ya. Ya itu kan itu Per biji. per biji ya. Ini per biji Rp1.000, luar biasa juga penghasilannya Iya, gitu kan. Rp1.000. Kalau bisa dikumpulin, kalau ada masyarakat yang punya untuk pohon pinang yang pelepahnya nggak dipakai gitu, bisa dikumpulin, dikarungin aja. Iya. Nanti bisa hubungi tiang langsung tak. Nah, artinya pelepah yang diambil dari masyarakat atau apa namanya dari pohon itu kan seperti ini bentuknya. Ya. Ini sudah langsung diolah atau diproses lagi? Ini tinggal diproses juga Pak. Diproses. Tetap Ya, diproses. gimana Dari misalkan dia dari jatuh dari pohonnya, Pohon. kita potong dulu, baru kita bersihin. Nah, bersihin juga nggak pakai kimia gitu. Nah, itu dah. Pakai. Adanya tidak ada pengolahan pakai kimia ya. Tidak ada sama sekali. Nah, dijemur lagi. Dijemur lagi nggak dianginin aja, kayak didiemin aja. Kalau dijemur dia kering lagi Pak. Memang kalau nyetaknya tuh kita nggak boleh terlalu kering ya. Gitu. Tetap dry surface namanya. Ya. Maksudnya permukaannya basah tapi dalamnya tetap. Apa namanya ketika kemudian ini diproduksi Pak? Tapi untuk minat ini kan masih sekarang ke hotel-hotel gitu ya. Ya. Tapi untuk masyarakat ada enggak Ada beberapa. minat motivasi? Saya padahal tertarik ini karena alami sekali ya. Untuk ada makan untuk- sehari-hari itu enak ya. Untuk gini kadang kalau masyarakat di sini ya mungkin untuk penghias kondangan, penghias upacara kayak acara pernikahan, acara gitu ya. potong gigi yang seperti itu kan mereka supaya lebih autentik gitu katanya. Ya. ya Ya, pakai kembali kalau ke mesin ini kan Andre beli dari India gitu ya. Ya. Di Indonesia ada enggak mesin seperti ini? ada, itu di luar Bali ada. Ada ya. Ada yang sudah produksi. Ada yang sudah produksi. Sudah bikin mesin Sama seperti ini. modelnya. Tapi modelnya berbeda. Berbeda. Ini kan tergantung cetakannya, Pak. Kalau mesinnya tetap ya sama Biasa, aja. sama saja. Nah, ada enggak pembinaan dari dinas, gitu, perindustrian dan sebagainya selama ini secara rutin gimana itu kaitan antara pengrajin seperti ini dengan dinas? Ada dari awal pertama tiang mulai ini sudah ada pelatihan dari Pemkab juga pelatihan ekspor, Iya, betul. pelatihan untuk mengembangkan bagaimana produknya sudah sering sekali Iya. juga yang di Pameran udah ikut pameran pernah? sudah pernah cuma di Beleleng saja. di Beleng saja. Ya. Ini belum punya merek ya berarti ya? Belum ada merek, ada mereknya? Mereknya kan Patipka Bali gitu. Cuma Tidak diisi? di printnya belum. Belum ya? Belum. Karena tiang nggak juga belum bisa kayak model yang ngeprint ini karena mesinnya cukup mahal Pak. Mesin Rumah. printnya. Oh gitu. Mesin print lasernya itu. Iya, yang iya. Buat biar bisa isi mereknya dalamnya gitu. Nah, jadi sekarang kan ini ada Patika Bali di Desa Bestale, Munduk Bestale ya. Nah, bagaimana dengan kerjasama dengan masyarakat petani misalnya di sini saling menguntungkan, hubungannya gimana Pak? Artinya bisa enggak Patika Bali ini bermanfaat di Munduk Bestale di desa ini? Kalau bermanfaat sih ya mungkin baru sedikit ya, belum seberapa gitu Pak ya. Karena tiang jujur untuk hubungan ke masyarakat paling nggak cuma tiang minta tolong untuk suplai bahan. Bahan baku. Ya, suplai bahan baku untuk tenaga kerja juga dari masyarakat sini. Tapi tenaga kerja karena sudah pakai alat mesin butuh tenaga kerja juga. Butuh untuk untuk merapikannya, untuk menyiapkan bahan kan perlu Pak. Sekarang ada tenaga kerja berapa dia? Sementara baru tiang sendiri aja. Oh gitu ya. Kemarin ada. Ada. Cuma temennya udah ini dia katanya dapat kerja. Ketika pesanan banyak baru mungkin ya. Ya gitu pesanan banyak seperti- yang Nah sekarang ini kan kemarin karena tanggung jawab menjadi juara ini kan harus memang kedepannya kan lebih tampilan lebih menarik, desainnya lebih bagus, kualitasnya lebih bagus. Ya. Gitu. Apa yang dilakukan nanti rencana ke depan? ya tetap kita meningkatkan inovasi kita dari kualitas dulu. Habis itu untuk dari inovasi dari desain tetap kita pikirkan dulu. Iya. Kedepannya nanti kan terus berkembang Iya, gitu. betul. Dari desain akan terus berkembang seiring berjalannya waktu.
Baik, sahabat podcast, luar biasa. Itu tadi seorang anak muda yang kreatif dan inovatif menjadikan bahan-bahan yang barangkali terbuang gitu ya, tidak dimanfaatkan seperti daun pisang, pelepah ini, tetapi kemudian menjadi bahan yang luar biasa. Dan ini juga bagi pemirsa Balitbang Channel yang barangkali memiliki pohon pinang banyak gitu kan, ayo kerjasama dengan Andre sehingga Andre tidak kewalahan di bahan bakunya gitu kan. Kita kerjasama karena ini apalagi nih, daripada dibuang dimakan 1.000-2.000 juga cukup kan, luar biasa tergantung banyaknya. Nah inilah mungkin hari ini kita melakukan monitoring dan evaluasi di tempatnya Andre. Nah ini produknya tempat piring ya, piring dari pelepah daun pinang ini enak sekali, alami sekali untuk hotel, memang luar biasa. Terima kasih, sampai jumpa di Balitbang Channel yang lainnya.